bangkit berdiri bersama-sama. Kita serukan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia. Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa. Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Waed. Kami perdengarkan bagi Israel, Indonesia dan bahkan Ambarawa, Yahweh Elohim kita, Dia Echad. Dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk ditinggikan. Karena itu pada pagi hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur dalam pujian. Kami memuji-muji nama Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengar isi hati-Mu. Mari Ruach HaKodes urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama. Agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang masih di ruangan ini maupun di dalam hati dan pikiran kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kami patahkan, kami usir di dalam nama Yeshua Hamasya. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan hati dan pikiran kami semuanya, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, tegur kami dan ajar kami, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Adonai Yeshua Hamasya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Silahkan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu, sesuai dengan flyer yang sudah diterima, maka pada saat ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul benci dosa tapi mengasihi orang berdosa. Untuk ayat dasarnya, saya ambil dari kitab Yehosua atau Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat 15. Kita akan baca bersama-sama Yehosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Mari kita ucapkan bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat 15 karena ayatnya ini menarik sekali sehingga kalau dipotong rasanya sayang. Ya, kita ucapkan bersama-sama, 2, 3. Dan Yehosua anak Nun mengutus 2 orang keluar dari Sitim untuk mengintai secara diam-diam seraya berkata, pergilah, periksalah negeri itu dan Yeriko. Dan mereka pergi dan masuk ke dalam rumah seorang wanita, seorang pelacur dan namanya adalah Rahab. Dan mereka menginap di sana. Dan hal itu dilaporkan kepada Raja Yeriko dengan mengatakan, lihatlah,
orang-orang dari Bani Israel semalam telah datang ke sini untuk menyelidiki negeri ini. Dan Raja Yeriko mengutus orang kepada Rahab seraya berkata, bawalah keluar orang-orang yang telah datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu. Mereka telah datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Dan wanita itu telah membawa kedua orang itu dan menyembunyikan mereka dan berkata, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak mengetahui dari mana mereka berasal. Dan sesungguhnya ketika gerbang hendak ditutup pada malam hari, orang-orang itu pun pergi keluar. Aku tidak tahu kemana mereka telah pergi. Kejarlah mereka dan cepatlah, karena barangkali kamu dapat menyusul mereka. Namun dia telah membawa mereka naik ke atap rumah dan menyembunyikan mereka dengan batang-batang jerami yang telah dia atur di atas atap itu. Dan orang-orang itu mencoba mendapatkan mereka di jalan ke Yordan, di jeram-jeram, dan mereka menutup gerbang sesaat setelah para pengejar itu pergi mengejarnya. Dan sebelum mereka tertidur, dia naik menemui mereka di atas atap, dan dia berkata kepada orang-orang itu, aku mengetahui bahwa Yahweh telah memberikan negeri ini kepadamu, dan bahwa kengerian akan kamu telah menimpa ke atas kami, dan bahwa seluruh penduduk negeri ini telah gemetar di hadapanmu. Sebab kami telah mendengar bagaimana Yahweh mengeringkan air laut Suf di hadapanmu ketika kamu keluar dari Mitsraim, juga apa yang telah kamu lakukan terhadap kedua raja orang Amori yang di seberang Yordan, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Dan kami telah mendengar dan hati kami telah luluh dan sudah tidak ada lagi semangat di dalam diri seorang pun karena kamu. Sebab Yahweh Elohimmu, dia adalah Elohim di segala langit di atas dan di bumi di bawah. Dan sekarang bersumpahlah kepadaku demi Yahweh, karena aku telah memperlakukan kamu dengan kebaikan, maka kamu pun harus memperlakukan keluarga ayahku dengan kebaikan, dan harus memberikan kepadaku sebuah tanda terpercaya, dan harus membiarkan hidup ayahku dan ibuku dan saudara-saudara lelakiku dan saudara-saudara perempuanku, dan segala yang ada pada mereka, dan harus melepaskan nyawa kami dari maut. Dan orang-orang itu berkata kepadanya, nyawa kami adalah milikmu sampai mati. Jika engkau tidak menceritakan masalah ini, kami ini, maka akan terjadi. Bila mana Yahweh memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan memperlakukan kamu dengan kebaikan dan kebenaran. Lalu ia membiarkan mereka turun dengan seutas tali melalui jendela, karena rumahnya berada di sisi tembok itu, dan dia tinggal di sisi tembok itu. Amin. Ini sebuah kisah nyata, saudara-saudara, di mana bangsa Israel pada saat mau masuk ke Kanaan harus mengadakan penyelidikan terlebih dahulu ke daerah Yeriko. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, siapakah Rahab itu sesungguhnya, sehingga para pengintai ke rumahnya? Apakah para pengintai sudah mengenalnya? Yang kedua, kenapa Bapa Yahweh pakai Rahab? Memangnya di Yeriko hanya ada seorang pelacur atau hanya kebetulan? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa dimunculkan dari kisah ini.
Tetapi saya hanya akan menyampaikan 2 pertanyaan yang harus dijawab. Jawaban yang pertama, Rahab itu perempuan sundal. Kalau di dalam bahasa Ibrani disebut Isazonah, perempuan sundal. Tinggalnya di tembok kota Yeriko, jadi dekat dengan pintu gerbang. Nah, kenapa pengintai itu menginap di rumah Rahab? Yang pertama, untuk mudah keluar masuk tanpa banyak perhatian orang banyak. Karena dekat dengan pintu keluar masuk, jadi tidak terlalu berbahaya. Kita lihat di dalam Yehosua pasal yang kedua ayat yang ke-1 tadi, di sana dikatakan, dan Yehosua bin Nun mengutus 2 orang keluar dari Sitim untuk mengintai secara diam-diam seraya berkata, pergilah, periksalah negeri itu dan Yeriko, dan mereka pergi dan masuk ke dalam rumah seorang wanita, seorang pelacur, dan namanya adalah Rahab. Dan mereka menginap di sana. Jadi menginapnya di situ itu karena mudah akses keluar masuk, daripada pengintai ini masuk ada di tengah-tengah kota Yeriko. Maka ketika ketahuan mereka melarikan diri bisa dicegat sana sini dan pada akhirnya membahayakan diri mereka. Dan intel-intel dari Raja Yeriko ini luar biasa. Sehingga ketika ada 2 orang penyusup langsung bisa mengetahui kalau ada penyusup yang akan mengintai negerinya. Hal yang selanjutnya, kenapa menginap di rumah Rahab? Agar mudah untuk melarikan diri. Kita lihat di dalam Yehosua pasal 2 ayat yang ke-5. Jadi semua harus ada landasan kitabnya. Yehosua 2 ayat yang ke-5 dikatakan, dan sesungguhnya ketika gerbang hendak ditutup pada malam hari, orang-orang itu pun pergi keluar. Aku tidak tahu kemana mereka telah pergi. Kejarlah mereka dan cepatlah karena barangkali kamu dapat menyusul mereka. Jadi ini supaya mudah melarikan diri. Saudara tahu maksudnya ya, kalau para pengintai itu menginapnya di tengah-tengah kota, ketika ketahuan mereka lari bisa dicegat kanan kiri dan pada akhirnya ketangkap. Tetapi ketika di pinggir kota, dia bisa langsung keluar supaya mempermudah akses, kira-kira begitu. Kemudian hal yang selanjutnya, kenapa pengintai ini menginap di rumah Rahab? Karena di rumah perempuan sundal atau perempuan pelacur tidak mencurigakan jika ada tamu asing. Jadi bukan karena sudah kenal atau diam-diam jadi langganannya para pengintai. Bukan. Tetapi karena memang supaya tidak mencurigakan, karena orang yang pergi ke pelacuran tentu orang-orang luar. Kemudian hal yang selanjutnya, zaman itu rumah perempuan sundal juga bisa berfungsi sebagai penginapan. Maka saat intel kota Yeriko mencurigai ada orang asing yang memata-matai, langsung yang dituju rumahnya Rahab. Tetapi Rahab ini dia memang pinter, dia bisa menyembunyikan para pengintai. Nanti saudara akan tahu kenapa kok Tuhan pakai Rahab. Ini sangat luar biasa rahasia yang bisa kita dapatkan. Jawaban yang kedua, Rahab sebagai orang beriman. Jadi walaupun dia pelacur, tetapi dia mengenal Yahweh. Meskipun dia pekerjaannya pelacur, tetapi dia sebagai orang beriman. Kita membaca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-31. Ibrani 11 ayat yang ke-31. Dengan iman, Rahab si pelacur tidak turut binasa bersama orang-orang yang tidak percaya karena dia telah menyambut para pengintai itu dengan damai.
disebutkan dengan apa, saudara-saudara? Dengan iman. Jadi Rahab memiliki iman. Perubahan Rahab dimulai dari iman, bukan dari moral terlebih dahulu. Artinya bahwa perubahan seseorang yang diutamakan adalah memiliki imannya terlebih dahulu daripada moral. Itulah sebabnya maka Rahab mendapatkan belas kasihan dari Bapa Yahweh. Bapa Yahweh tidak menunggu seseorang menjadi bersih dan sempurna dulu, baru diselamatkan. Karena itu saya seringkali katakan, siapakah di antara kita yang berani mengatakan saya adalah orang yang suci, orang yang tidak pernah berdusta, orang yang benar-benar di hadapan Tuhan. Sebetulnya kita benar itu karena dibenarkan. Seperti yang Pastor Simeon pernah sampaikan, kalau ada orang yang membuat, kalau zaman dulu saya sekolah itu bukan matematika namanya, tapi aljabar. Itu misalkan berapa kali berapa di dalam tanda kurung ditambah berapa, dikalikan berapa, dibagi berapa sama dengan berapa. Cara mengerjakannya tidak sesuai dengan apa yang guru ajarkan. Tetapi karena hasilnya sama, maka dianggap benar. Firman Tuhan katakan, you must be perfect just as your Father in heaven is perfect. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang ada di Samayim sempurna. Maksudnya bukan sempurna kita tidak berdosa, tetapi kita mau menuju kepada kesempurnaan. Kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita menunggu sempurna dulu, tidak ada satu orang pun yang bisa diselamatkan. Bisa dipahami sampai di sini, saudara-saudara? Halo? Jadi Tuhan mengutamakan iman dulu. Anda imannya kemana? Ya. Oleh karena itulah kita membuka lagi di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 sampai 24. Di sana dikatakan, sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Berapa orang, saudara-saudara? Semua orang. Ya, ayat 24. Dengan dibenarkan secara cuma-cuma oleh anugerahnya melalui penebusan, yaitu di dalam Hamasya Yesua. Kecuali cuma beriman saja tanpa mau berubah. Ini beda konteks ya. Yang Tuhan mau, kita beriman baru menuju kepada kesempurnaan. Meskipun kita belum sempurna, akan dianggap sempurna atau dibenarkan. Kecuali memang, pokoknya saya beriman. Setelah beriman, selesai. Pokoknya percaya Yeshua Hamasya sebagai Elohim cukup. Ayatnya tidak demikian. Kita membuka di dalam Roma 8 ayat yang ke-1. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ini versi Indonesian Literal Translation. Ucapkan dengan suara yang keras ya. 2, 3. Oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yesua, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Kita lihat yang Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Mari kita ucapkan bersama. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya pokoknya saya percaya Yesus Kristus, selesai. Makanya mereka tidak peduli tentang nama Yahweh. Yang penting pokoknya Yeshua Hamasya sudah lebih dari cukup. Ayatnya tidak terpotong sampai di situ. Tetapi dikatakan yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Oleh karena itulah Rahab, dia beriman. Maka Rahab akhirnya dimasukkan golongan jajaran orang yang dipakai Elohim. Kita membuka di dalam Matius 1 ayat yang ke-5. Dan Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, dan Boas memperanakkan Obed dari Rut,
dan Obed memperanakkan Isai, dan selanjutnya. Ini berbicara tentang apa, saudara-saudara? Tentang silsilah Yeshua HaMashiach. Artinya bahwa Rahab pun dimasukkan dengan jajaran orang yang dipakai oleh Elohim. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak melihat masa lalu. Karena itu saya sering katakan lebih baik mantan bajingan, mantan narkoba, lebih baik mantan penjahat daripada mantan pendeta. Kan ada pendeta yang mantan masuk penjara. Ada kan di Surabaya? Ngomongnya sih pekasih, tapi istrinya jadi sparring partner, pemukulan terus-menerus. Tapi si istri memang pinter karena dia tahu suaminya berkamuflase. Kalau di depan orang baik, karismanya tinggi, tetapi ternyata di rumah sering mukuli istrinya, maka diam-diam istrinya merekam dan ketahuanlah semua belang-belangnya. Bahkan pejabat pun untuk menangkap kayaknya agak sungkan waktu itu karena dia seorang lawyer juga. Ada yang menonton YouTube-nya? Enggak. Ya lebih baiklah karena mantan pendeta enggak perlu ditonton. Jadi lebih baik mantan penjahat daripada mantan orang baik. Kita lihat lagi Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Nah, mari kita ucapkan saja bersama-sama ya dengan bersuara. 2, 3. Hai saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku sendiri telah menangkapnya. Tetapi satu hal di satu sisi dengan mengabaikan apa yang ada di belakang dan di sisi lain dengan menjangkau kepada apa yang di depan. Aku mengejar ke arah sasaran, yaitu hadiah panggilan luhur Elohim dalam HaMashiach Yeshua. Artinya apa? Untuk meninggalkan masa lalu, fokus kepada panggilan Yahweh ke depan. Karena ada orang yang mengatakan, Pak, saya sebetulnya pengen ke gereja, tapi saya melihat diri saya sebagai orang yang najis, orang yang jahat. Bagaimana? Pernah ada orang yang tanya kepada saya seperti itu, karena belum pernah ke gereja. Bahkan ada yang ke gereja malu karena tidak punya sepatu. Saya punyanya sandal, Pak. Saya bilang Yeshua dulu juga pakai sandal, tidak pakai sepatu. Zaman dulu kan belum ada sepatu. Sepatunya ya model begitu, yang diikat-ikat. Jadi lebih baik tindakan masa lalu dilupakan, fokus kepada panggilan Yahweh ke depan. Inilah yang disebut membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Artinya untuk dikasihi, tidak berarti melakukan dosa dulu. Orang berdosa yang dikasihi adalah orang yang sudah meninggalkan perbuatan dosanya. Jadi jangan kembali berbuat dosa. Kalau sudah mengaku diri sebagai orang yang bertobat, ya harus kembali kepada panggilan utamanya. Kita lihat lagi ayatnya di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Janganlah mengingat hal-hal yang dahulu ataupun memerhatikan hal-hal yang lama. Lihatlah, aku akan melakukan hal-hal yang baru. Sekarang akan tumbuh, tidakkah kamu akan mengetahuinya? Bahkan aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir. Artinya membuat jalan yang seharusnya tidak menghasilkan menjadi sesuatu yang menghasilkan. Yahweh meminta kita melepaskan masa lalu karena Dia hendak melakukan sesuatu yang baru. Jangan kita berfokus ke masa yang lalu,
Ketika kita berfokus kepada masa yang lalu, apalagi masa lalunya adalah masa yang menyakitkan, maka kita tidak akan maju. Pada saat saya harus keluar dari pastori malam hari, itu menyakitkan, saudara-saudara. Karena preman saja tidak pernah mengusir orang malam hari. Tetapi saya kembali mengubah mindset saya. Seperti Yosef ketika dibawa ke Mitsraim dijual kepada orang yang membeli budak-budak, akhirnya berada di tangan Potifar. Ketika sekali waktu pada akhirnya Yosef menjadi orang yang hebat, menjadi penguasa di Mitsraim, dia katakan apa? Kepada kakak-kakak yang menjualnya, jangan takut, karena Yahweh lah yang telah menuntun membawaku ke sini terlebih dahulu untuk memelihara bangsanya yang kudus. Kalau kira-kira begitu kalau direkonstruksikan. Sehingga ketika saya melihat orang-orang yang dulu mengusir saya bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan pakai mereka. Kalau Tuhan tidak pakai mereka, tidak ada gereja pemulihan firman. Bisa dipahami, saudara-saudara? Jadi kita ambil sisi positifnya. Jadi sekali lagi Yahweh meminta kita melepaskan masa lalu. Karena dia hendak melakukan sesuatu yang baru. Kita membuka di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi jika seseorang ada di dalam Hamasya, ia adalah ciptaan baru. Apa yang lama sudah berlalu, lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru. Artinya dalam Yesua masa lalu ditutup, identitas lama sudah tidak berlaku. Saudara harus menyandang identitas baru sebagai kitab yang terbuka, kitab yang bisa dibaca oleh banyak orang. Jangan kita berkata sebaliknya. Coba kita membuka lagi di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Janganlah berkata, mengapa masa lalu lebih baik daripada masa sekarang? Sebab bukanlah berdasarkan hikmat engkau bertanya seperti itu. Jadi jangan saudara menganggap bahwa masa lalu itu lebih baik daripada masa kini. Masa lalu itu sudah berlalu, sekarang saudara menatap masa depan karena sesuatu yang tidak mungkin bisa terulang kembali, tidak perlu diingat-ingat. Sekarang pandang masa depan dengan girang gemilang bersama dengan Bapa Yahweh. Artinya jangan terlihat nostalgia atau masa lalu yang tidak sesuai dengan firman. Kita membuka di dalam Keluaran 14 ayat 11 sampai 12 ini contohnya. Mari kita baca bersama-sama ya, dengan bersuara. 2, 3. Dan mereka berkata kepada Mose, apakah karena tidak ada kuburan di Mitsraim sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami dengan membawa kami keluar dari Mitsraim? Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu di Mitsraim dengan mengatakan, berhentilah mengganggu kami dan biarlah kami melayani orang-orang Mitsraim, sebab lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mitsraim daripada mati di padang gurun. Pertanyaannya, apakah Yahweh membawa bangsa Israel keluar dari Mitsraim untuk mematikan di padang gurun? Tidak. Tetapi mereka sudah menuduh Yahweh akan membunuh mereka di padang gurun. Justru mereka yang selalu pikirannya mengarah ke Mitsraim. Bagaimana mungkin dikatakan
berhentilah mengganggu kami dan biarlah kami melayani orang-orang Mitsraim. Mereka memposisikan diri cukup menjadi budaknya orang Mitsraim. Padahal Bapa Yahweh membebaskan mereka. Ya memang tidak instan. Seperti gereja kita tidak instan tahun-tahun jegogok seperti ini. Kita harus berjalan melalui jalan yang berliku-liku, melalui jalan yang berduri, melalui jalan yang penuh dengan kerikil, batu-batu kecil, sampai akhirnya seperti kita ada sekarang ini, dan akan lebih baik lagi. Jadi tidak serta-merta bangsa Israel perjalanan dari Mitsraim menuju ke tanah Kanaan itu sebetulnya singkat, tetapi mereka berjalan-jalan berputar-putar selama berapa tahun? 40 tahun. Kenapa sampai 40 tahun? Karena mereka tidak mau taat. Sehingga berputar-putar. Kalau ada saudara melihat sejarah perjalanannya, sudah dari satu tempat dia muter-muter kembali lagi ke tempat itu. Karena sulit mereka beriman kepada Bapa Yahweh. Maunya senang saja. Ketika haus mereka memberontak kepada Mose. Memangnya Mose tidak haus? Mose juga kehausan. Iya kan? Tetapi mereka tidak mau peduli, yang penting pokoknya saya baik-baik saja. Nah ini kan artinya egonya terlalu tinggi. Oleh karena itulah maka kita jangan egosentris, tetapi kita memikirkan bersama-sama. Gereja kita akan pindah, maka kita bergumul, berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya rencana Bapa Yahweh yang jadi bukan rencana kita. Dan kalau rencana Bapa Yahweh yang jadi mungkin kelihatannya tidak baik, tetapi justru itu yang terbaik. Karena itu yang harus kita lakukan apa? Berdoa. Kalau saudara ikut bergumul di dalam pergumulan doa, ketika nanti gereja yang baru selesai, kita masuk ke tempat yang baru, saudara akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa daripada saudara tidak ikut berdoa. Saudara masuk ke gereja yang baru biasa-biasa saja. Sampai di sini bisa dipahami saudara. Karena ini ada keterikatan emosional. Sekarang jawaban yang ketiga. Kenapa harus Rahab? Memangnya tidak ada perempuan lain selain Rahab? Pertanyaan saya, di pelacur di Yeriko kira-kira pelacur apakah hanya satu orang saja? Tidak, pasti ada beberapa, walaupun kitab suci tidak menyebut ada berapa. Tetapi kenapa Tuhan pakai Rahab? Karena nama Rahab sendiri mengandung arti yang dahsyat. Coba kita membuka di dalam Iyyub 26 ayat 12 dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Nanti kita pelajari bersama-sama tentang nama Rahab yang luar biasa ini. Iyyub 26 ayat 12. Mari kita ucapkan dengan bersuara supaya saudara bisa mengerti makna Rahab. 2, 3. Dia meneduhkan laut dengan kuasanya, dan oleh pengertiannya dia menyirakkan kekacauan. Oh ini ILT. Ya, mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Di situ ada kata apa? Rahab. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Meremukkan apa? Rahab dengan kebijaksanaannya. Sekarang yang ILT kita lihat. Ia meneduhkan laut dengan kuasanya dan oleh pengertiannya dia menyirakkan kekacauan. Nah, pertanyaannya yang mana yang benar? Halo? Menurut saudara yang mana yang benar?
Yang LAI menyebutnya Rahab dengan kebijaksanaannya. Sedangkan yang ILT kekacauan. Yang mana yang benar? Memang orang kadang bingung untuk menerjemahkan seperti ini. Dan seringkali kita mengejudge karena LAI sudah kita tinggalkan. Berarti LAI yang salah. Sebetulnya dua-duanya itu benar, saudara-saudara. Rahab itu nama simbolik di sastra kuno Ibrani yang berarti kekacauan kosmik atau monster laut yang mirip dengan Leviathan, simbol kekacauan yang ditaklukkan oleh Yahweh. Makanya di dalam ILT dikatakan menyerakkan kekacauan. Maka perempuan Rahab itu tunduk kepada Yahweh. Pekerjaan lamanya menjadi sumber kekacauan. Bukankah pelacur itu menjadi sumber kekacauan keluarga? Bahkan potensi penyebar penyakit yang menjijikkan dan mematikan seperti HIV, AIDS, Ebola, dan sebagainya. Tetapi Rahab yang adalah kekacauan, bukan hanya sekedar kekacauan, tetapi makna dari Rahab adalah kekacauan yang tunduk kepada Yahweh. Jadi arti Rahab itu bukan hanya kekacauan. Kalau tadi ILT kan dikatakan apa? Coba kita lihat lagi. Dia menyerahkan kekacauan karena untuk kalimatnya memang seperti itu. Tapi kata Rahab itu sendiri di dalam sastra kuno Ibrani berarti kekacauan yang tunduk kepada Yahweh. Kita lihat di dalam Yehosua 2 ayat 9 sampai 11 tadi. Dan dia berkata kepada orang-orang itu, aku mengetahui bahwa Yahweh telah memberikan negeri ini kepadamu, bahwa kengerian akan kamu telah menimpa ke atas kami, dan bahwa seluruh penduduk negeri ini telah gemetar di hadapanmu. Jadi penduduk Yeriko itu sebetulnya sudah tahu bahwa orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang dipakai oleh Bapa Yahweh untuk menghancurkan mereka. Ayat 10. Sebab kami telah mendengar bagaimana Yahweh mengeringkan air laut Suf di hadapanmu ketika kamu keluar dari Mitsraim. Juga apa yang telah kamu lakukan terhadap kedua raja orang Amor yang di seberang Yordan, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Artinya Rahab ini tahu betul bagaimana kehebatan bangsa Israel. Sehingga dia mengingat itu supaya jangan berhadapan dengan bangsa yang hebat ini. Sebetulnya bangsa Israel itu bukan bangsa yang hebat. Kalau kita kembali kepada kitab suci, bangsa yang menjijikkan, bangsa yang mengadakan mutilasi pertama kali, pemotongan tubuh manusia, perzinahan antara ayah dengan anak, semua tertulis dalam kitab suci. Tetapi orang yang paling bobrok inilah yang dipilih oleh Bapa Yahweh untuk dijadikan bangsa yang hebat. Karena itu apabila ada di antara saudara yang menonton YouTube ini, saudara merasa saya orang yang jahat, Pak, saudara sedang dicari oleh Tuhan. Karena kitab suci katakan yang membutuhkan tabib adalah orang yang sakit. Nah, kalau orang sehat pergi ke dokter ya lucu. Kecuali kalau dokternya cantik atau ganteng, pergi ke dokter tujuannya pengen ketemu melihat kecantikan dan kegantengannya. Bukan untuk berobat. Ayat 11. Dan kami telah mendengar dan hati kami telah luluh dan sudah tidak ada lagi semangat di dalam diri seorang pun karena kamu. Sebab Yahweh Elohimmu, Dia adalah Elohim segala langit di atas dan di bumi di bawah.
Jadi Rahab ini mengenal betul Yahweh Elohimnya bangsa Israel itu sehebat apa. Tetapi banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak mengakui Yahweh. Dikatakan tidak bisa dibunyikanlah. Kalau tidak bisa dibunyikan, kenapa ditulis sampai ribuan kali? Orang Yahudi tidak membunyikanlah. Masa bangsa saintis untuk membunyikan 4 huruf Yod He Waw He saja tidak bisa? Masuk akal? Mikir. Kadang orang dibuat berita-berita hoax, akhirnya benar juga. Kerjaannya apa? Hanya manggut-manggut. Karena dianggap itu sebuah kebenaran. Kemudian saya ajak saudara untuk melihat ayat yang lain lagi sebagai ayat yang terakhir. Mazmur 87 ayat 4. Ya, mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Aku akan mengingat Rahab dan Babylon untuk mereka yang mengenal aku. Lihatlah Filistia dan Tirus serta Ethiopia. Mereka dilahirkan di sana. Di situ ada kata Rahab. Yang disebut Rahab di situ itu bukan nama orang, melainkan nama lain dari Mitsrayim atau Mesir. Jadi Bapa Yahweh akan mengingat Mitsrayim dan Babylon untuk mereka yang mengenal aku. Meskipun bangsa asing, tetapi kalau mengenal Yahweh akan dipulihkan. Jadi Rahab itu nama lain dari Mitsrayim, seperti Yerusalem mempunyai nama lain apa, saudara? Nama lain dari Yerusalem apa? Sion. Sion itu nama lain dari Yerusalem. Kita mengenal di Indonesia ini ada istilah apa? Zionis. Apa sih artinya Zionis? Zionis itu adalah orang-orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem untuk menggenapi firman Elohim. Seperti Yakob, nama lainnya apa? Israel. Yosef, nama lainnya apa? Safnat Paanea. Jadi ini merupakan lambang kesombongan. Karena merasa sebagai bangsa yang besar pada zaman itu. Jadi Rahab itu adalah kesombongan. Seperti Hillel bin Sakhar yang dijatuhkan oleh Bapa Yahweh. Jadi intinya dari pemberitaan kali ini adalah jangan kita hidup sombong atau yang hidupnya menimbulkan kekacauan bagi orang benar. Baik di rumah tangga, gereja, lingkungan, komunitas-komunitas yang ada, karena pasti akan dihancurkan oleh kebenaran atau oleh Bapa Yahweh. Cepat atau lambat, orang yang menimbulkan kekacauan pasti akan bermasalah dengan Tuhan. Di Indonesia ini ada banyak orang-orang yang menimbulkan kekacauan. Kelihatannya kok sepertinya dibiarkan oleh Tuhan. Tapi coba saudara merefleksi ke belakang melihat apa yang terjadi dengan orang-orang yang menimbulkan kekacauan. Pada akhir hidupnya, mereka mengalami siksaan dunia yang luar biasa. Ada seorang dari agama seberang, bukan orang Indonesia, yang selalu menjelek-jelekkan kekristenan. Akhirnya, akhir kehidupannya mengenaskan. Tubuhnya bolong, dari hidung sampai ke telak sini bolong, saudara-saudara. Tapi tidak mati-mati. Kemudian ada orang yang sering diundang ke Indonesia dan difasilitasi oleh orang-orang oknum-oknum tertentu dari pihak pemerintah. Bukan pemerintah ya, tapi oknum. Sekarang sedang sakit AIDS. Kena HIV. Jadi orang yang menimbulkan kekacauan cepat atau lambat pasti akan menghadapi Elohim yang maha dahsyat itu.
Karena itu, kalau ada di antara kita yang sering menimbulkan kekacauan, baik saudara yang ada di YouTube, jangan saudara merasa kecil hati, berubahlah di dalam kehidupanmu, dan engkau akan berjumpa dengan Elohim yang sesungguhnya. Siapa yang sombong, dia akan dijatuhkan. Kita lihat saja Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, dijatuhkan berkali-kali. Saya sebagai seorang pendeta saja merasa tidak mampu memiliki roh kesabaran seperti beliau. Tetapi beliau bisa memiliki roh kesabaran yang luar biasa. Bahkan ada yang menjuluki dia sebagai wali akhir zaman. Yaitu pola pikir mereka. Tapi yang jelas yang menjadi teladan kita siapa? Yeshua HaMashiach. Apakah dia kurang sabar? Dia menjadi orang yang paling sabar. Diludahi, ditinju, ditelanjangi, dia diam saja. Karena itu merupakan bagian dari misinya. Oleh karena itu mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman. Sehingga tidak berhadapan dengan Tuhan. Ini adalah makna Rahab dalam versi Ibrani. Sehingga kita tidak salah selalu menganggap yang namanya Rahab itu berbicara tentang nama orang. Bukan hanya nama orang, tetapi juga nama tempat dan memiliki makna yang lain. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan memberikan kepada kita satu pemahaman baru, sehingga kita akan hidup semakin benar di hadapan Bapa Yahweh. Amin buat firman Elohim. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan bersama firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang merasa menjadi orang yang tidak sempurna. Karena kejahatan kita, kemunafikan kita. Tetapi Tuhan Elohim yang mengasihi orang berdosa, Dia memang membenci dosa. Tetapi Dia mengasihi saudara yang mau berubah. Berubahlah di dalam pembaruan iman dan perbuatan kita. Sehingga Tuhan akan membuat masa depanmu penuh dengan pengharapan. Jangan merasa sebagai orang yang tidak layak. Memang engkau tidak layak. Tetapi Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes melayakkanmu untuk menjadi orang hebat. Seperti bangsa Israel yang tidak layak tetapi dipilihnya menjadi bangsa yang hebat, sehingga bisa menjadi penemu-penemu yang berguna bagi dunia ini. Yang penting adalah sikap hati dan motivasi kita, mau berubah menuju kepada kebenaran firman, maka Tuhan akan memakai saudara. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, dan nanti saya mengundang Bapak Gembala Simeon Sulistyo untuk maju ke depan dan berdoa bagi kita. Sungguh kami bersyukur Bapa buat firman yang sudah Kau berikan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena cinta-Mu begitu besar bagi setiap kami. Engkau tidak memandang masa lalu kami, dan bahkan Engkau memperbaiki masa depan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang Engkau kasihi Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang begitu besar. Engkau tidak memandang bagaimana hancurnya kami. Engkau tidak memandang bagaimana buruknya kami, masa lalu kami. Tetapi Engkau begitu mengasihi dengan tanpa syarat. Sehingga Engkau mengubahkan kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menyenangkan hati-Mu Bapa. Mari Tuhan Kau terus bekerja dalam hati setiap kami dan pikiran setiap kami, yang mengubahkan kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga kehidupan kami boleh Engkau pakai seperti Rahab yang Engkau pakai untuk memberkati bangsa pilihan-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman ini terus tertanam di dalam kami dan mengubahkan kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati dengan kesehatan yang baik dan umur panjang serta urapan yang dari Engkau lebih hari lebih heran ya Bapak. Dan biarlah Bapak Gembala boleh menjadi orang yang Kau terus pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh buat semua ini, buat pagi hari ini firman yang menguatkan kami, firman yang menegur kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Hadirilah ibadah tutup tahun 2025 dengan tema Makin Berkualitas. Pada hari Rabu 31 Desember 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa akan ada lomba Beat antar MK, banner, tamborin, inspiring happy together, ada tukar kado. Jemaat diharapkan membawa kado berupa barang tidak habis pakai senilai Rp15.000 dibungkus kertas kalender berwarna putih. Ada games yang seru, ada banyak door prize yang sangat menarik, dan akan ada perjamuan kasih. Dalam lomba Beat antar MK, ada ketentuan yang harus diperhatikan. Peserta perwakilan masing-masing MK terdiri dari 4 penari tamborin dan 2 banner. Lagu yang akan digunakan Iso Ora Iso versi dangdut. Dan peserta lomba bukan penari tamborin aktif. Kriteria yang dinilai: koreografi, kekompakan, ekspresi, dan kostum. Jangan lewatkan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Bahkan Engkau yang mengajarkan kepada kami, Engkau adalah Elohim yang mengasihi orang-orang berdosa. Meskipun Engkau membenci dosa, tetapi Engkau mengasihi orang yang berdosa, supaya berubah dan dipakai oleh Engkau dengan luar biasa seperti Rahab. Engkau berkati orang-orang yang merasa tidak sempurna dan mau hidup sempurna. Kami berdoa untuk tangan-tangan juga yang sudah memberikan korban untuk radio. Tuhan berkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Dan radio Surya Kebenaran kiranya terus mengudara sampai kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, baik yang pulang ke daerah Ambarawa dan sekitarnya, maupun yang kembali ke Jogja dan ke Semarang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan memimpin di perjalanan dengan malaikat-malaikatmu, menjauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Ketika sampai di rumah ada yang akan melakukan aktivitas, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panah oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh panah oleh kawi yasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu.
Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Silakan duduk dulu, saudara.